Perkenalkan, saya Ninda Putri Zalianti dengan NIM 0805 1382 3280. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nafisa dengan NIM 0805 128232 8045 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nyai Miftalifia Mutiara dengan NIM 08512823 28032 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani Sapitri dengan NIM 0805 1282 328023. Perkenalkan, saya Nyima Siti Nurhaliza dengan NIM 0805 138238 111. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dilova Anandita dengan ujung NIM 036 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Elvita Puspita Utami dengan NIM 0805 13 8232 8089 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bella Sartika dengan NIM 0805 1282 3 28042 dari kelompok 3. Ini ada botol aqua, terus diisi dengan air, terus kita buka, habis itu kita masak. Tetap utuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi dari inersial. Inersial adalah sifat alami dari suatu benda yang menentang perubahan dalam keadaan geraknya. Ini berarti bahwa benda yang diam akan cenderung tetap diam dan benda yang bergerak cenderung akan tetap bergerak. Terus dengan kecepatan dan arah yang sama, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Inersial terkait langsung dengan massa benda. Semakin besar massa, semakin besar juga inersialnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton atau hukum inersial menyatakan setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika dikenai gaya total yang tidak nol. Ini berarti tanpa adanya gaya eksternal yang signifikan, benda tidak akan mengubah keadaan geraknya. Contoh, sebuah buku di atas meja tidak akan bergerak kecuali didorong. Gaya inersia pada benda diam. Ketika mencoba menggerakkan benda diam, kita harus mengatasi gaya inersianya. Misalnya, ketika mendorong meja berat, kita harus mengerahkan gaya cukup besar untuk mengatasi inersia meja. Semakin berat meja, semakin besar gaya yang diperlukan untuk mengubah keadaan diamnya menjadi bergerak. Selanjutnya, gaya inersia pada benda bergerak. Benda yang sudah bergerak akan cenderung terus bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama. Misalnya, penumpang dalam mobil yang mendadak berhenti akan merasa terdorong ke depan karena tubuh mereka ingin tetap bergerak maju dengan kecepatan yang sama seperti mobil sebelum berhenti. Ini adalah contoh bagaimana inersia mempengaruhi objek yang sedang bergerak. Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya semu yang ditimbulkan oleh rotasi bumi. Ini mempengaruhi arah gerak benda dalam sistem yang berputar, dan juga contohnya itu adalah aliran udara dan arus yang berbelok karena rotasi bumi. Biasanya di belahan bumi utara itu berbelok ke arah kanan aliran udaranya, sementara di belahan bumi selatan itu berbelok ke kiri. Dan gaya ini juga penting dalam meteorologi untuk memahami pola cuaca dan angin. Jelaskan mengenai aplikasi gaya inersia. Dalam teknik dan rekayasa, pemahaman tentang gaya inersia penting untuk desain sistem yang aman dan efisien. Contohnya, sistem suspensi kendaraan dirancang untuk menyerap dan mengurangi efek gaya inersia. Ketika kendaraan
berakselerasi atau berbelok, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi dan penumpang. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya inersia sering kita jumpai dalam beberapa peristiwa. Contohnya adalah pada saat kita duduk di bus yang sedang berjalan dan tiba-tiba bus itu berhenti, maka badan kita akan condong untuk maju ke depan. Contoh lainnya adalah pada saat kita berlari kencang dan tiba-tiba kita berhenti, itu badan kita juga akan condong untuk maju ke depan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya inersia itu sendiri. Dengan memahami konsep inersia, kita akan memahami hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga pengembangan teknologi yang ada di dunia ini. Di sini terdapat contoh gaya inersia dalam bidang kelautan. Yang pertama itu inersia dalam stabilitas kapal. Stabilitas kapal sangat dipengaruhi oleh gaya inersia. Jika sebuah kapal berlayar dan menghadapi gelombang atau perubahan arah, gaya inersia mempengaruhi bagaimana kapal tersebut berayun dan bergoyang. Nah, desain kapal harus memperhitungkan momen inersia untuk memastikan bahwa kapal tidak mudah terbalik dan tetap stabil. Distribusi massa di dalam kapal, termasuk penempatan muatan dan peralatan, harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat ketidakstabilan. Inersia dalam pergerakan gelombang. Inersia juga berperan dalam bagaimana gelombang laut mempengaruhi kapal. Ketika gelombang menghantam kapal, massa air yang besar dan inersia air tersebut memberikan tekanan yang signifikan pada struktur kapal. Desain kapal harus mempertimbangkan gaya inersia dari gelombang untuk memastikan bahwa kapal mampu bertahan dalam kondisi yang keras. Perhitungan penting dalam pembuatan kapal penumpang besar, kapal kargo, dan ajunan pengeboran lepas pantai. Penggunaan giroskop dalam stabilitas dan navigasi. Giroskop digunakan dalam berbagai perangkat di kapal untuk membantu menjaga stabilitas dan orientasi. Misalnya, giroskop stabilisasi digunakan untuk mengurangi goyangan kapal akibat ombak, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para penumpang serta kru kapal. Selain itu, giroskop juga digunakan dalam sistem navigasi untuk memberikan data akurat tentang orientasi kapal, membantu kapten dan awak dalam menjaga arah yang tepat, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau visibilitas rendah. Demikian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.